Apakah pantas seorang suami membentak-bentak istri karena hal sepele ketika suami lagi tidak enak hati atau anyel? Suami sudah ngaji tapi sama istri masih saja mencari-cari kesalahan, tidak ada kasih sayang sama sekali, dan tidak pernah berkata lembut kepada istri. Saya harus bagaimana Ustadz menghadapi suami? Kalau betul yang ibu katakan, yang ibu ngendikaake, berarti suami itu suami yang kurang bersyukur pada Allah. Betapa banyak orang yang ngakunya Islam, tetapi dia menikah namun tidak paham tujuan dari pernikahan yang Allah tetapkan. Menikah diikat dengan janji suci, bahkan dikatakan oleh Nabi, idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfaddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Jika seorang hamba itu menikah, sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maksudnya dengan menikah itu Allah berikan kesempatan lebih untuk suami ataupun istri berbuat ihsan, berbuat baik. Suami berbuat baik pada istri, istri hormat pada suami. Kalau dikaruniai anak nanti mendidik anak dengan baik, dengan benar. Maka dikatakan oleh Nabi seolah-olah orang yang sudah menikah itu ibaratnya dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Separuh di situ maksudnya peluang atau kesempatan berbuat baik semakin terbuka lebar. Bukan berarti orang Islam yang belum menikah agamanya tidak sempurna, bukan. Namun separuh di situ peluang berbuat baik semakin terbuka lebar. Maka falyattaqillah fin nisfil baqi. Separuh sisanya hendaklah bertakwa kepada Allah. Maka suami pahami kewajibannya, istri pahami kewajibannya. Itu bentuk tawakal kita kepada Allah. Kalau suami tidak paham kewajiban, maka rumah tangga tidak akan tercapai tujuan pernikahan sebagaimana yang Allah tetapkan. Begitu pula sebaliknya. Kalau istri mengabaikan kewajibannya sebagai istri, maka tujuan pernikahan yang Allah tetapkan tidak mungkin tercapai. Coba diingat kembali itu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Coba kita ta'amul kembali ya, kita tadaburi lagi ayat Allah ini, tujuan pernikahan yang Allah tetapkan. Dan tujuan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa diindra oleh manusia yang beriman. Ya, di sini Allah tegaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Azwajah itu kalau tadi Bapak Ibu baca dalam terjemahannya diartikan istri-istri.
Istri-istri berarti perempuan kan gitu. Dengan alasan litaskunu ilaiha, dhamir ha kembali pada perempuan karena ha itu biasa digunakan untuk perempuan. Tetapi kalau kita mengetahui hakikat bahasa Quran, Quran tidak pernah menyebut istri dengan zaujah, itu tidak pernah. Quran hanya menyebut zauj. Ketika Allah berfirman pada Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, bukan qul li zaujatika, bukan. Maka azwaj di situ artinya pasangan hidup. Sehingga bisa laki, bisa perempuan. Maka nikah itu disebut zawaj. Zawaj itu keberpasangan. Atau disebut nikah. Nikahun. Nikahun itu makna asalnya penyatuan jiwa, penyatuan raga. Sehingga nikahun itu penyatuan hati dan fisik antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya serba haram. Kemudian dengan akdun nikah, maka menyatulah fisik serta hati suami dan istri tadi. Sehingga orang yang paham tentang tujuan pernikahan yang Allah tetapkan sejak pertama, hari pertama dia menikah, maka dia akan menyatu dalam gerak langkah, menyatu dalam cita dan rasa, bahkan menyatu dalam tarikan dan hembusan nafas. Karena perkawinan itu disebut zawaj atau keberpasangan, atau nikah yaitu penyatuan hati dan raga seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dari situ, karena ini sudah menyatu, maka suami akan tenang, tentram di samping istri. Begitu pula sebaliknya, istri akan merasa nyaman jika berada di samping pasangan hidupnya yang sah, yaitu suami, yang diikat dengan pernikahan. Maka di situ Allah sebutkan litaskunu ilaiha. Taskunu itu satu akar sama dengan sakana. Sakana itu apa? Sakana itu diam. Diam itu tenang. Setelah sebelumnya sibuk dan guncang, itu sukun. Sibuk dan guncang, suami ketika di luar rumah suami sibuk. Mungkin banyak permasalahan di tempat pekerjaan sehingga guncang hatinya. Begitu pulang di dekat istri kembali merasa tenang, kembali merasa tentram. Sehingga saat di luar hatinya gundah, guncang, gelisah. Mungkin syahwatnya juga guncang karena melihat perempuan lain di jalan-jalan. Maka dia pengen cepat-cepat pulang, ketemu istrinya, tenang, tentram, karena sudah menyatu suami dan istri tadi. Gerak langkahnya menyatu, cita rasanya menyatu, hatinya menyatu. Maka suami setelah sibuk di luar, dia pulang ketemu istrinya tenang. Atau mendengar suara istrinya dari telepon menanyakan kabar, suaminya merasa tentram. Membaca WA istrinya tentram. Jangan dibolak-balik. Telepon, mendapat teleponnya dari istri ora diangkat-angkat, diteke wae. Kemudian mendapat telepon dari perempuan lain, langsung diangkat. Lah kok malah
mendapat ketenangan dari pintu haram ini piye? Begitu pula istri. Ketika goncang, ketika sibuk, maka ingin segera berada di samping, di dekat suaminya. Karena sudah menyatu. Itulah yang disebut sakinah. Kalau kita di samping istri masih tidak nyaman, malah nyaman di samping istrinya orang lain, berarti tujuan pernikahan tidak tercapai, kufur nikmat kita. Itu makna sakinah. Kemudian sesudah itu wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah jadikan di antara suami istri tadi rasa mawaddah. Mawaddah itu bukan hanya sebatas mencintai, lebih dari sebatas mencintai. Kalau kita terhadap seseorang menghendaki kebaikan dan mengutamakan kebaikan itu untuk orang tersebut, berarti kita mencintainya. Tetapi kalau kita kepada seseorang menghendaki kebaikan dan hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya, itulah mawaddah. Karena makna dasar dari mawaddah itu kekosongan dan kelapangan hati untuk berkehendak yang buruk. Itu makna asal dari mawaddah. Jadi kekosongan dan kelapangan hati. Jadi kosong dan lapang hati ini. Dari apa? Kosong dari kehendak buruk. Sekalipun pada dasarnya mungkin secara naluri dia punya potensi untuk berlaku kejam, untuk berlaku buruk. Namun jika mawaddah telah menghiasi hati, dia tidak akan menginginkan keburukan apapun bagi pasangan hidupnya. Karena mawaddah itu lebih dari sebatas mencintai. Kalau mencintai, berarti kita menginginkan kebaikan untuk seseorang dan mengutamakan kebaikan itu untuk orang tersebut. Kalau mawaddah lebih dari itu. Kita hanya menginginkan kebaikan saja bagi orang itu. Sehingga tidak rela hal buruk sekecil apapun menyentuh dirinya. Maka kalau orang Islam yang paham tujuan pernikahan ini, paham, hatinya pasti akan dipenuhi dengan rasa mawaddah. Sehingga tidak mungkin dia rela berkata kotor, berkata kasar, membentak, memukul, menendang kepada istrinya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena mawaddah itu tidak ada kehendak buruk, kosong dari kehendak buruk. Sehingga tidak rela pasangan hidupnya tersentuh oleh hal buruk sekecil apapun. Bentakan suami pada istri itu hal buruk. Kalau di hati suami dihiasi mawaddah, niscaya dia tidak akan membentak istrinya. Kalau di hati suami dihiasi sifat mawaddah yang hanya menginginkan kebaikan bagi istrinya, tidak mungkin dia berkata kasar. Tidak mungkin dia misuh-misuh pada istrinya. Mustahil dia KDRT. Seorang penjahat sekalipun, kejamnya luar biasa. Kalau hatinya penuh dengan mawaddah, dia tidak akan menyakiti istrinya. Baik dengan bentakan, cacian maupun pukulan. Seorang penjahat sekalipun, kalau dia hatinya penuh dengan mawaddah, hanya ingin kebaikan bagi istrinya, dia rela
mengorbankan hidupnya untuk kebaikan istrinya. Itu orang penjahat. Lah kita orang beriman, tadi dikatakan suaminya ngaji. Berarti kan sudah tahu ayat ini. Namun baru sebatas tahu. Oh, tahu itu larangan dari Allah. Tujuan pernikahan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Saya tahu itu, wis rasa mbok ajari. Ora rasa caturan, aku luwih ngerti. Wong aku wong lanang kok. Gara-gara lanang dadi sombong, dadi kufur. Saya sudah tahu semuanya. Luar biasa toh. Iya, tahu. Sakinah mawaddah warahmah itu tujuan pernikahan yang Allah tetapkan. Otaknya Quran, hatinya setan. Karena tidak mengamalkan apa yang sudah diketahui. Dia membentak, mencaci, memukul, menendang. Itu otaknya tahu. Berarti otaknya Quran, namun tidak mau mengamalkan. Maka hatinya setan. Otak Quran, hati setan. Sedangkan dulu pernah ada salah seorang sahabat bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa hak istri pada suaminya? Nabi bersabda, "An tut'imaha idza ta'imta." Kamu beri makan istri jika kamu makan. Wa taksuha idza tasaita. Kamu beri pakaian istri jika kamu berpakaian. Wala tadribil wajha. Jangan kamu pukul wajahnya. Saya tidak memukul wajah, saya memukul perut. Saya memukul dada, saya memukul tangan. Nabi ngendika wala tadribil wajah. Wajah ini secara tata lahir yang tampak ini simbol kemuliaan. Wajah ini yang tampak ya, tata lahirnya. Memukul sesuatu yang tampak yang paling mulia itu tidak dibolehkan oleh Nabi. Wala tadribil wajah. Bukan berarti kemudian Nabi membolehkan untuk kita memukul selain wajah. Haknya istri itu menjadi kewajiban suami. Berarti suami dilarang untuk memukul istrinya. Dimanapun, bagian manapun dilarang. Wala tuqabbih, dan jangan kamu jelek-jelekan. Jangan kamu hina-hina istri. Apalagi menghina istri di hadapan perempuan lain. Menceritakan kejelekan istri di hadapan perempuan lain. Tujuannya biar perempuan itu iba sehingga tertarik dan mau menjadi pasangannya. Wah, istri saya sudah tidak mampu. Istri saya sudah tua, sudah berkerut semua. Sudah tidak menarik. Tubuhnya sudah tertutup lemak. Ya toh? Sudah sangat makmur, 100 kilo lebih. Dijelek-jelekan di hadapan perempuan lain. Ini dosa yang sangat besar ini. Dosa besar ini, melanggar larangan Rasul. Haknya istri itu jangan dihina. Wala tahjurha illa fil bait. Kalau kita merasa tidak suka, mungkin sedikit marah pada istri, jangan tinggalkan istri kecuali di rumah. Baru pergi, ada masalah dengan istri di jalan, langsung istri keluarkan dari mobil, tinggal di jalan. Itu dilarang, haram. Kalau sedang tidak enak, ya sudah, bawa pulang dulu. Di mobil atau di kendaraan jangan bicara, diam. Terus diam. Sampai rumah, kemudian istri masuk rumah, sesudah itu sudah tinggalkan. Barang sejenak. Itu haknya istri.
Berarti suami tidak boleh membentak istri kalau masih mengharapkan Rasulullah sebagai suri toladannya. Karena Nabi ngendika khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian siapa yang paling baik terhadap istrinya. Sedang aku, yaitu Nabi, orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Kemudian dalam riwayat lain Nabi juga bersabda, la yajlid ahadukum ra'atahu jaldal abdi summa yujami'uha akhiral yaum. Janganlah seorang dari kalian, hei para suami, memukul istrinya sebagaimana dia memukul budaknya. Kemudian setelah itu pada malam hari suaminya mengumpulinya. Randi isin. Awan-awan gebuki nendang jotos miso-miso bengine ngejak. Randi isin. Nek butuh apik, nek ra butuh kasar. Ya toh? Kalau butuh dia bermanis-manis. Kalau tidak butuh kasar. Maka dilarang oleh Nabi. Ini Nabi yang ngendika, bukan saya. La yajlid ahadukum imra'atahu jaldal abdi. Janganlah seorang dari kalian memukul istrinya sebagaimana dia memukul budak. Ditendang, dipukul, dihajarlah intinya. Summa yujami'uha akhiral yaum. Kemudian di malam hari kamu mengumpulinya. Maka dalam bahasa kita orang duwe isin suami seperti ini. Awani misuh-misuh, nesu-nesu, malamnya ngajak. Kalau istrinya tidak mau, suaminya dalil. Dilaknat kamu. Sampai nanti aku ridho. Karena Nabi ngendika itu. Apabila seorang perempuan, seorang istri dipanggil oleh suami ke kasurnya kok menolak, maka dia akan dilaknat oleh semua penduduk langit sampai suaminya ridho. Padahal awannya bergebuki. Mesak kita istri, kasihan kaum perempuan. Ini seolah-olah Islam menindas perempuan, bukan Islamnya yang salah. Tetapi orangnya itu yang salah. Mengambil dalil, menggunakan dalil bukan pada tempatnya. Kenapa pilih-pilih dalil? Sedangkan orang yang beriman betul pada Allah itu harus kafah, jangan pilih-pilih dalil. Nek seneng, nek butuh, nek pengen, ambil dalil. Istri yang menolak dilaknat. Tetapi ada dalil dari Nabi, jangan kamu pukul istrimu sebagaimana memukul budak kemudian kamu mengumpuli di malam harinya. Ini tidak digubris dalil ini. Berarti pilih-pilih dalil. Hanya gara-gara lanang. Peh lanang. Padahal kewajiban suami itu apa? Qawwamuna 'alan nisa. Qiwamatur rajul 'alal mar'ah itu maknanya apa? Jangan hanya baca ayat dengan mata di kepala dan lesan saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Perlu dipahami makna qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Itu maknanya apa? Pemimpin, seorang laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Itu maknanya seperti apa? Qiwamatur rajul 'alal mar'ah itu adalah al-qiyam bi syu'unil mar'ah ri'ayatan wa himayatan wa islahan. Jadi memperhatikan perempuan, memperhatikan istri,
peduli pada istri, ngayomi, melindungi, menjaga, dan mengarahkan. Kalau istri berbuat tidak baik, suami tidak suka, maka diarahkan istrinya, dibimbing. Bukan dibentak-bentak, bukan dicaci maki. Dulu pernah Nabi melarang, ada satu hadis an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul kaum perempuan. Faja'a Umaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dhairnan nisa'u ala aswajihinna. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang para istri itu menjadi berani kepada suami-suaminya. Awalnya ada larangan dari Nabi, la tadribu ima Allah, jangan kamu pukul wanita. Kemudian setelah itu wanitanya juga tidak tahu diri, sudah dijaga oleh Nabi, kemudian malah menjadi berani pada suaminya, ketus pada suaminya, melawan suaminya, bahkan juga berkata kasar pada suaminya. Umar datang pada Rasul, wahai Rasul, sekarang para istri berani pada suaminya. Maka farakhasa fi darbihinna. Kemudian Nabi mengizinkan suami untuk memukul istrinya yang berani itu. Ingat loh ya, tolok ukurnya beda dengan kita loh ya. Jangan lantas kita ambil sepotong. Nah, itu Nabi mengizinkan kok. Bukan begitu, belum selesai hadisnya. Setelah Nabi memberi izin, fa'atofa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun kasirun yashkuna azwajahunna. Kemudian sesudah itu rumah keluarga Nabi, yaitu rumah Nabi itu didatangi oleh banyak perempuan. Para istri melaporkan kekejaman suaminya. Karena begitu Nabi mengizinkan, suaminya ini yoku tidak tahu diri, kemudian lantas memukuli istrinya. Maka para istri melapor kepada Nabi atas kekejaman suaminya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, laqad tafa bi ali baiti Muhammadin nisaun kasirun yashkuna azwajahunna falaisa ulaika bi khiyarikum, itu kata Nabi. Jadi hadisnya harus sampai selesai, jangan jenengan potong di tengah. Nabi bersabda, tiba-tiba para wanita banyak jumlahnya datang kepada keluarga Nabi, datang ke rumah Nabi, melaporkan para suaminya yang kejam dengan memukuli istrinya. Lantas Nabi tutup sabda beliau, falaisa ulaika bi khiyarikum, suami yang kejam itu, yang memukulimu itu bukan suami yang baik, kata Nabi begitu. Maka qiwamatur rajul 'alal mar'ah, yakni al-qiyam bi syu'unil mar'ah ri'ayatan wa himayatan wa islahan. Jadi yang maknanya qawam, pemimpin, laki-laki pemimpin bagi perempuan, itu berarti laki-laki memperhatikan istrinya, melindungi, mengayomi dan mengarahkan istrinya, memperhatikan kebutuhan istrinya lahir dan batin, kemudian melindungi istrinya dari hal-hal buruk, membimbing istrinya ke jalan yang benar.
Itu makna dari qiwamatur rajul 'alal mar'ah. Laki-laki pemimpin bagi istri. Kalau ada sesuatu yang kurang menyenangkan pada istri, kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Coba diingat kembali An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa surat 4 ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yakhillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Selama istri tidak melakukan satu perbuatan keji yang nyata dan terbukti, misalkan selingkuh, maka kewajiban suami wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mempergauli istrinya dengan sikap yang ma'ruf. Kalau ada sesuatu yang tidak disuka pada istrinya, sedang istri tidak pernah melakukan satu perbuatan keji, maka kata Allah, bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang tidak kamu suka pada istri, mungkin karena istri terlalu makmur, ya, sehingga suami tidak suka, atau istrinya, ya pokoknya sesuatu yang tidak suami suka selama tidak perbuatan keji, maka bersabarlah wahai para suami, jangan ceraikan istri-istrimu. Karena bisa jadi Allah jadikan pada sesuatu yang kamu tidak suka itu kebaikan yang banyak. Nabi kita juga bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah mukmin laki membenci mukmin perempuan. Suaminya mukmin, istrinya mukminah, maka jangan saling membenci. Karena itu larangan dari Nabi. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika suami ada sesuatu yang tidak disuka pada istri, ketahuilah masih banyak kebaikan yang ada pada istri yang disuka oleh suami. Jangan sampai hal yang tidak disukai suami itu menghapuskan semua kebaikan istri. Begitu pula sebaliknya. Jangan sampai satu ketidaksukaan istri pada suami menghapus semua kebaikan suami yang pernah dilakukan. Maka sangat tidak mungkin kalau tadi ditanyakan, suami tidak pernah berbuat baik, tidak pernah berkata lembut, masa setiap hari marah? Maka para suami bersabar kalau mendapati sesuatu yang tidak suka pada istrinya. Istri juga harus tahu kewajibannya agar tujuan pernikahan tercapai. Kewajiban istri itu menjadi hak suami. Salah satunya, istri itu kalau dipandang suami harus tampak menyenangkan.
Kata Nabi, khairun nisa'i man tasurru idza nadara wa tuti'u idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha. Sebaik-baik perempuan, sebaik-baik istri itu apabila dipandang suami dia tampak menyenangkan. Jadi jangan menyenangkannya kalau dipandang suami orang. Berusahalah, berdandanlah agar dipandang suami, pasangan hidup sah panjenengan tampak menyenangkan. Wa tuti'u idza amara. Kalau diperintah suami, selama suami tidak memerintah kepada kemaksiatan, maka istri wajib mentaati perintah suami. Tapi jika suami memerintah pada kemaksiatan, la sam'a wala ta'ah. Jangan dengar, jangan taat. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Istri jangan menyelisihi suami hanya gara-gara mengandalkan diri dan hartanya. Maksudnya, jika istri punya penghasilan sendiri, kebetulan penghasilannya lebih banyak daripada suami, lantas istri berani menentang suami. Istri berani menyelisihi suami. Karena gara-gara punya penghasilan yang lebih banyak. Merasa bahwa saya bisa hidup sendiri tanpa suami. Karena selama ini yang menghidupi adalah saya. Penghasilanku lebih banyak daripada suami. Bahkan saking merasa punya harta, punya uang, berani berkata ketus kepada suaminya. Nek mboten seneng nggih man lunga. Man lunga, apalagi ini rumah saya, yang beli pakai uang istri sisan. Suami ini diusir. Ada nggak yang seperti itu? Ada, banyak. Lah yang jawab banyak-banyak ini sepertinya korban ini tadi. Banyak ini sepertinya merasakan. Jadi istrinya punya penghasilan lebih banyak, lantas berani dengan suami gara-gara punya penghasilan lebih banyak. Kayak-kayaknya wis ora butuh terhadap suaminya. Kalau semacam ini terjadi dalam rumah tangga, baik suami maupun istri itu sama-sama tidak punya akal sehat. Makanya ayat di Quran surat Ar-Rum ayat 21 tadi ditutup inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu tanda-tanda dari Allah. Tanda-tanda kekuasaan dari Allah bagi orang yang bisa berfikir. Yatafakkarun ini fikr. Fikr ini biasanya Al-Quran menggunakan kata fikr untuk sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera. La'allahum yatafakkarun, la'allakum tatafakkarun. Biasanya Al-Quran menggunakan kata fikr untuk sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera. Sehingga pernikahan itu terlihat jelas. Suami bisa melihat kebaikan istri, istri bisa melihat kebaikan suami. Meski bisa dijangkau oleh panca indera, namun butuh perenungan yang mendalam. Kalau ini bisa dilakukan, suami paham kewajiban, merenungkan kewajibannya, yang mana kewajiban suami menjadi hak istri. Istri merenungkan kebaikan suami, yang mana istri sehingga paham kewajibannya. Kewajiban istri menjadi hak suami, maka tujuan pernikahan pasti akan tercapai. Yatafakkarun. Bagaimana ini tidak menjadi tanda kekuasaan dari Allah? Seorang laki-laki sejak awal menikah, sejak awal terjadi ikatan suci, akdun nikah, sejak saat itu seorang laki-laki ikhlas mencarikan nafkah bagi istrinya.
yang awalnya tidak kenal, tidak ada hubungan apapun. Tapi sejak diikat dengan janji suci, tiba-tiba seorang laki-laki tadi ikhlas mengorbankan segalanya, mencarikan nafkah bagi istri, melindungi istri, mengarahkan istri, mengayomi istri. Ini satu tanda kekuasaan dari Allah. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi tanda kekuasaan Allah? Seorang perempuan sejak awal pernikahan ikhlas meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya, ikhlas untuk hidup bersama suami dengan segala keadaan, baik senang maupun susah. Bahkan sampai ikhlas rela membuka rahasia terdalamnya untuk pasangannya, pasangan hidupnya yang sah secara agama. Ikhlas meninggalkan orang tua yang mengandung, membesarkan, merawat sampai dewasa. Ikhlas meninggalkan karib kerabat untuk dibawa suaminya. Kalau sampai suaminya kasar, maka istri ini juga berulang kali mendengar kalimat-kalimat kasar. Ikhlas menerima itu. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi satu tanda kekuasaan Allah? Seorang perempuan tidak kenal dengan laki-laki, dia meninggalkan orang tua yang membesarkannya, yang merawatnya untuk mengikuti suami. Ternyata sampai di sana mengikuti suami yang didengar perkataan kasar, yang diterima KDRT, cacian, magian, pukulan. Padahal keikhlasan perempuan ikut suami meninggalkan semuanya tadi, itu satu tanda kekuasaan dari Allah. Maka dua hal ini, suami ikhlas menafkahi istri, melindungi, mengayomi istri, ikhlas mengikuti suami apapun keadaannya, ini menjadi tanda kekuasaan Allah yang bisa dijangkau oleh panca indera. Namun butuh perenungan yang mendalam untuk bisa dijalankan, biar sakinah mawaddah warahmahnya terwujud. Kalau suami betul tadi berkata kasar, ingat kata Nabi, perkataan kotor, perkataan kasar itu akan menjadikan pelakunya memiliki perangai yang kasar. Sedang perangai kasar itu finnar, kata Nabi begitu. Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Sifat malu itu bagian dari iman, sedangkan iman itu di surga. Wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Perkataan kotor itu bagian dari perangai yang kasar. Al-jafa, sedang perangai kasar, kata Nabi, finnar. Ini jaminan dari Nabi. Kalau kita punya perangai kasar, ya silahkan. Berarti berani untuk diseret masuk api neraka. Fama asbarohum alan nar, alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Maka kalau masih yang saat ini punya pemikiran, punya pikiran bahwa tidak bisa berubah karena kasarnya katanya gawan bayi, sehingga mendengar ayat Quran dijelaskan, hadis Nabi diterangkan, tetap tidak terbuka hatinya berubah menjadi lembut pada siapapun, apalagi pada istri dan keluarga, tetap kasar, maka siap-siap, kata Nabi, al-jafa'u finnar, perangai kasar itu tempatnya di neraka. Setelah tahu ini semua, ya silahkan dipilih. Apakah tetap memilih kasar, mengikuti hawa nafsu, sehingga finnar, atau memilih melawan hawa nafsu, rubah sifat kasar menjadi lembut, santun, ngayomi, melindungi, mengarahkan, membimbing, sehingga malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah, dijanjikan oleh Nabi fil jannah. Pilih mana silahkan, dunia sementara
marah pada istri, mukul istri, hanya puas sesaat, setelah itu seret neraka selama-lamanya karena punya perangai kasar. Atau di dunia ini yang sementara ini kita pilih lemah lembut, santun, dan dijanjikan oleh Nabi fil jannah, dalam surganya Allah. Pilih mana? Silahkan, i'malu ma syi'tum. Silahkan berbuat sesuka hatimu, sekehendak hatimu. Semuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal di hadapan Allah kelak. Ya, itu tujuan dari sakinah, mawaddah, warahmah, dipahami lagi. Jangan hanya diucapkan di lisan, samawa ya. Malah samawa ini apa kan ini? Tidak ada samawa, itu kan sudah singkatan sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga hanya di lisan saja. Padahal yang mengucapkan tiap hari mukuli istri. Kalau ada teman kantornya menikah, ya mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Lesannya mendoakan itu. Tetapi ketika pulang sampai rumah langsung marah-marah, mencaci maki istri, mukul istri. Kena lagi kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kebencian yang amat besar di sisi Allah. Kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Orang Islam itu ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian itu orang yang paling baik akhlaknya. Salah satu ciri kita punya akhlak yang baik, di situ dijelaskan wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik dari kalian itu yang paling baik terhadap istrinya. Berarti berbuat baik pada istri, bertutur kata yang santun, berbuat yang lembut pada istri, itu termasuk kesempurnaan iman seseorang. Silahkan dipilih, tetap pilih hawa nafsu atau pilih iman yang sempurna. Al-amru mufawwad ilaikum. Ya. Pilihan diserahkan pada pribadi masing-masing. Pilih surga atau pilih neraka, silahkan direnungkan dan dijalani. Kalau pilih neraka ya silahkan. Kalau pilih surga, tenanan, rubah dirinya.